Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat yang baru gabung di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kalian suka dengerin cerita ini. Langsung aja, mari kita simak ceritanya. Di sebuah kawasan elit yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota, berdiri megah sebuah rumah 3 lantai bergaya Eropa klasik. Pilar-pilar putih menjulang tinggi, taman penuh bunga mawar, dan mobil mewah parkir rapi di garasi. Rumah itu adalah milik seorang wanita cantik bernama Nadia, berusia 29 tahun. Wajahnya memesona, kulitnya mulus, gaya hidupnya mewah. Siapapun yang melihatnya pasti mengira ia adalah wanita sukses yang hidup dari hasil kerja keras. Tapi kenyataannya, itu hanyalah topeng belaka. Nadia bukan pebisnis sukses, bukan pula keturunan orang kaya. Semua yang ia miliki sekarang, rumah, mobil, perhiasan, bahkan liburan ke luar negeri, semuanya didapat dari hutang. Bukan sekali 2 kali, tapi puluhan kali. Dan ironisnya, tak satu pun hutang itu ia kembalikan. Awalnya, ia hanya meminjam sedikit dari teman-temannya untuk modal usaha. Tapi setelah merasakan mudahnya mendapatkan uang lewat rayuan dan tipu muslihat, Nadia menjadi kecanduan. Ia pandai bersandiwara. Kepada laki-laki, ia pura-pura jatuh cinta. Kepada teman, ia menangis penuh drama. Semua demi satu tujuan, uang. Setiap kali seseorang mulai menagih, Nadia akan menghilang dari kontak. Blokir nomor, ganti akun sosial media, bahkan pindah alamat sementara hanya agar tak perlu membayar. Ia tak peduli nasib orang-orang yang sudah membantunya. Beberapa sampai menjual motor, emas, bahkan pinjam dari bank hanya karena percaya padanya. Tapi Nadia, ia malah menikmati hidup mewah seolah tak ada beban. Orang bodoh pantas ditipu. Begitu pikirnya dalam hati setiap kali melihat wajah kecewa orang yang datang menagih. Hari-harinya dipenuhi dengan belanja online, pergi ke salon, dan pamer gaya hidup di Instagram. Followersnya ribuan, semua memujinya. Mereka tidak tahu, semua barang yang dipamerkan adalah hasil dari uang haram uang orang lain yang tak pernah dikembalikan. Malam itu, Nadia duduk di ruang tamu sambil menyeruput kopi mahal dan menonton TV layar lebar. Angin malam sepoi-sepoi masuk lewat jendela besar yang terbuka. Ia merasa puas. Semua ini pantas aku dapatkan, gumamnya. Namun di balik semua kemewahan itu, mulai muncul tanda-tanda aneh. Saat sedang berjalan ke kamar mandi, ia mencium sesuatu yang aneh. Bau busuk, seperti bangkai. Ia berhenti sejenak dan mengendus udara sekitar. Apaan sih? Ada tikus mati kali, katanya, lalu kembali duduk. Tapi bau itu tidak hilang, justru makin kuat. Ia memanggil pembantu rumah tangga yang sudah lama bekerja. Padanya, Barani, coba kamu cari deh. Mungkin ada bangkai tikus atau apa di bawah sofa atau langit-langit, perintah Nadia dengan nada ketus. Barani mengangguk dan mulai memeriksa. Ia membongkar lemari, mengecek ventilasi, bahkan membuka beberapa lantai kayu, tapi hasilnya nihil. Tidak ada bangkai, tidak ada kotoran, tidak ada hewan mati. Maaf mbak, saya nggak nemu apa-apa, kata Rani dengan bingung. Ya udah, pergi. Sana, bikin pusing, bentak Nadia. Tak sabar. Malam itu Nadia tidur lebih awal, tapi sebelum tertidur, bau busuk itu kembali datang. Lebih tajam, lebih menusuk. Ia mencoba menutup hidung dengan bantal, tapi tetap saja mencium bau itu. Bahkan kini, seperti berasal dari tubuhnya sendiri. Ia bangun dan pergi ke kamar mandi, menyiram tubuhnya dengan sabun wangi, menyemprotkan parfum mahal, tapi tetap saja bau busuk itu menempel, seperti tak mau lepas. Ketika ia menatap cermin, jantungnya berdebar. Untuk sesaat, ia melihat pantulan wajahnya sedikit berbeda. Kulit di bawah matanya terlihat lebih gelap, seperti bayangan lebam. Rambutnya terlihat lebih kusut dari biasanya. Tapi ketika ia berkedip, semuanya kembali normal. Aku capek, mungkin cuma halusinasi, gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun malam itu menjadi awal dari sebuah kutukan yang tak bisa ia hindari. Kutukan dari puluhan orang yang sudah ia tipu, dari doa-doa penuh sakit hati yang akhirnya terkabul. Dan tanpa ia sadari, tubuhnya sudah mulai bereaksi. Bau busuk itu bukan berasal dari luar, tapi dari dalam tubuhnya sendiri. Pagi harinya matahari bersinar cerah. Cahaya menembus tirai jendela kamar Nadia yang megah. Tapi di dalam ruangan, suasana terasa muram. Udara kamar masih terasa pengap dan lembab, seolah-olah tidak pernah terkena sinar matahari. Bau busuk dari malam sebelumnya masih tercium, bahkan lebih tajam. Nadia terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Ia mengerang sambil menutup hidung. Saat duduk di depan meja rias, ia merasakan perih di leher. Ketika bercermin, ia terkejut. Di
di lehernya. Muncul noda kehitaman seperti lebam. Kulitnya terlihat mengelupas sedikit dan mengering. Nadia panik. Ia mengucek-ucek leher itu dan menyemprotkan parfum dengan cepat. Tapi bukan hilang, malah semakin menusuk hidungnya sendiri. Ini apa sih? Alergi? Atau kutu kasur? Gerutunya kesal. Ia langsung mengambil ponsel dan membuat janji ke klinik kecantikan langganannya. Siang itu, Nadia duduk di ruang tunggu klinik. Banyak wanita di sekitarnya yang menatap aneh ke arahnya. Mereka menutup hidung diam-diam, membisik-bisik satu sama lain. Nadia sadar tapi pura-pura tidak peduli. Ia merasa jijik sekaligus bingung. Wangi parfum mahal yang biasanya membuatnya percaya diri, kini malah seperti bercampur dengan bau amis yang tidak enak. Saat gilirannya tiba, dokter kulit memeriksanya. Tapi hasilnya tidak masuk akal. Secara medis kulit Anda tidak mengalami iritasi parah. Tidak ada infeksi, tidak ada reaksi alergi. Semua tampak normal, kata sang dokter kebingungan. Tapi kenapa bau tubuh saya jadi aneh, dok? Tanya Nadia mulai panik. Maaf, saya tidak mencium bau apa-apa dari Anda, jawab dokter sambil tersenyum canggung. Nadia keluar dari ruangan itu dengan langkah cepat. Di dalam mobil, ia merenung. Kenapa cuma aku yang bisa mencium bau ini? Pikirnya. Saat sampai di rumah, ia langsung masuk kamar mandi. Kali ini lebih agresif. Ia menyikat tubuhnya kuat-kuat, menggunakan sabun dan lulur dari ujung kaki sampai leher. Bahkan ia mencampur air bilasan dengan larutan antiseptik. Namun, setelah selesai, bau itu tidak juga hilang. Malam pun tiba. Rumah besar itu kini terasa sepi. Don Mbak Rani, pembantu yang tinggal di rumah, izin pulang karena ibunya sakit. Nadia hanya sendirian di rumah. Ia duduk di ruang keluarga, mencoba menenangkan pikiran dengan menonton televisi. Tapi pikirannya tidak tenang. Tiba-tiba, layar TV berkedip dan mati sendiri. Lampu di ruang tamu berkedip pelan, seperti kehabisan daya. Angin dingin bertiup masuk melalui celah jendela yang tak terbuka. Nadia berdiri dan menutupnya, tapi angin tetap terasa, bahkan lebih dingin. Ia memeluk tubuhnya sendiri, merinding, dan di saat itu pula, ia mencium bau busuk lebih tajam dari sebelumnya. Kali ini tidak hanya dari tubuhnya, tapi juga memenuhi seluruh ruangan. Ia menoleh ke arah dapur. Bau itu seperti berasal dari sana. Dengan langkah ragu, ia berjalan ke dapur. Lampu di dapur mulai berkedip aneh, seperti film horor yang sering ia tonton. Dan saat ia sampai di depan kulkas, bau busuk itu semakin menggila. Pelan-pelan, tangannya membuka pintu kulkas. Kastal. Tidak ada apa-apa. Tidak ada daging basi, tidak ada makanan kadaluarsa. Tapi ketika ia menutup pintu kulkas, tiba-tiba di belakangnya terdengar suara berbisik. Kembalikan uang kami. Nadia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup keras. Ia lari menuju kamar dan mengunci diri. Tapi suara itu seperti mengikuti. Nadia menangis. Tangannya gemetar. Ia mengambil cermin kecil dan melihat wajahnya. Lagi-lagi ada yang aneh. Kulit di pipi kanannya mulai terlihat seperti retak-retak. Dan dari sela-sela retakan itu, keluar cairan seperti nanah berwarna hitam kehijauan. Histeris. Apa yang terjadi padaku? Saat itulah, ia teringat sesuatu. Sebulan lalu, salah satu korban yang ia tipu sempat mengirim pesan pendek. Doakan saja aku sabar, Nadia. Tapi kalau kamu terus begini, kamu akan dihukum dari arah yang tak kamu duga. Ingat, doa orang yang dizalimi tidak butuh waktu lama untuk sampai pada Tuhan. Wajah Nadia memucat. Kini semua mulai masuk akal. Bukan penyakit, bukan alergi, tapi kutukan. Kutukan dari orang-orang yang ia zalimi. Dari puluhan doa penuh luka. Dari puluhan nyawa yang kehilangan harapan karena ulahnya. Dan sekarang, kutukan itu mulai menggerogoti tubuh dan hidupnya. Sejak malam itu, hidup Nadia tak lagi sama. Hari-harinya berubah menjadi penuh ketakutan dan rasa malu. Wajah yang dulu cantik dan selalu dihiasi senyum percaya diri, kini terlihat kusam, letih, dan penuh bercak aneh seperti luka-luka menghitam. Di beberapa bagian wajah dan lehernya, Nadia mencoba menutupi semuanya dengan makeup tebal, foundation, concealer, bahkan topeng masker kecantikan. Tapi setiap kali ia melihat pantulan dirinya di cermin, ia tahu tidak ada yang bisa menyembunyikan kenyataan bahwa tubuhnya perlahan membusuk pagi itu. Saat Nadia membuka lemari pakaian, ia mencium bau bangkai yang sangat kuat. Ia menutup hidung, mengira mungkin ada tikus yang masuk ke dalam lemari. Namun saat menarik satu persatu baju dari gantungan, ia terdiam. Di bagian dalam salah satu bajunya, ada cairan lengket berwarna hitam kehijauan, menempel di kain dan meninggalkan noda busuk. Nadia tertegun, lalu menyentuh lengannya sendiri dan ia menjerit,
Kulit di bawah lengan bagian dalamnya sudah mengelupas. Terlihat daging basah berwarna gelap seperti daging busuk. Cairan itu berasal dari tubuhnya sendiri. Astaga, ini apa? Ini bukan mimpi kan? Gumamnya gemetar. Tubuhnya mulai lemas. Dia buru-buru masuk kamar mandi dan menyiram tubuhnya berkali-kali dengan air panas. Namun luka-luka itu tak hilang. Bau busuk itu malah makin menyengat hingga membuat Nadia muntah berulang kali. Air mata Nadia menetes. Ia mulai sadar, ini bukan hanya tentang bau. Ini lebih dalam. Tubuhnya benar-benar sedang hancur dari dalam. Beberapa hari berlalu. Nadia tidak keluar rumah. Semua pintu dikunci. Tirai ditutup rapat. Telepon dari teman-temannya diabaikan. Bahkan notifikasi tagihan dari rentenir online dan tumenmen yang dulu ia tipu terus berdatangan di HP-nya. Tapi tidak ia baca. Ia hanya berdiam diri di rumah besar yang kini terasa seperti penjara angker. Tiap malam suara-suara aneh selalu muncul. Suara langkah kaki di lantai atas. Suara bisikan samar-samar dari dalam dinding, hingga dentuman keras dari atap rumah. Nadia tidak berani naik untuk memeriksa. Puncaknya terjadi pada malam Jumat, sekitar pukul 2 dini hari. Nadia terbangun dari tidurnya karena bau bangkai yang sangat pekat memenuhi seluruh kamar. Ia terbatuk-batuk, matanya berair, tenggorokannya terasa panas. Ketika bangun dari tempat tidur, ia mendapati selimut dan sprei tempat tidurnya basah oleh cairan aneh. Warnanya hitam kehijauan dan lengket. Saat memegangnya, ia meringis. Karn, itu panas seperti asam. Perlahan ia mengarahkan pandangan ke tubuhnya. Dan saat itulah, ia menjerit sekuat tenaga. Kulit kakinya sudah membusuk. Luka terbuka lebar di betis kirinya, memperlihatkan daging yang melepuh. Ada ulat-ulat kecil merayap di sela-sela luka itu. Bau busuk dari luka tersebut tak tertahankan, membuat Nadia ingin muntah, bahkan pingsan. Aku harus ke rumah sakit, gumamnya lemas. Namun ketika ia bangkit dan berlari keluar kamar, semua lampu rumah mati serempak. Suasana menjadi gelap gulita. Hanya ada cahaya bulan yang masuk dari sela-sela jendela, dan dari ujung lorong rumahnya terdengar suara langkah kaki yang berat dan lambat. Duk duk duk. Suara itu mendekat, disusul dengan bisikan suara perempuan parau. Harta haram akan kembali jadi bangkai. Nadia mundur perlahan, lututnya gemetar. Siapa di sana? Jangan main-main, aku punya CCTV, aku akan panggil polisi. Tak ada jawaban, namun suara langkah itu terus mendekat. Dan perlahan muncul sosok hitam dengan wajah setengah hancur, kulitnya melepuh, matanya melotot, dan darah hitam mengalir dari mulutnya. Sosok itu hanya berdiri diam, menatap Nadia dalam kegelapan. Nadia tak bisa berteriak, mulutnya terkunci ketakutan, nafasnya sesak, kepalanya pusing. Dan saat ia bangun keesokan harinya, tubuhnya tergeletak di lantai kamar. Luka di kakinya memburuk. Tubuhnya demam tinggi. Tapi yang lebih mengerikan, bau busuk dari tubuhnya kini menyebar ke seluruh rumah. Saat Nadia berjalan menuju dapur, ia melihat sesuatu yang membuatnya terduduk lemas. Semua cermin di rumahnya pecah, dan di setiap potongan kaca itu terpantul sosok dirinya. Dengan wajah penuh luka, mata cekung, dan kulit membusuk, dia tak tahu lagi bagaimana bisa bertahan. Dan satu kalimat terus terngiang di telinganya. Ini baru permulaan. Hari demi hari berlalu, namun tubuh Nadia semakin memburuk. Luka di kulitnya kini menyebar ke seluruh bagian tubuh dari wajah, leher, punggung, hingga kakinya. Kulitnya mengelupas seperti sisik, bernanah, dan setiap pagi ia bangun dengan spray penuh cairan busuk. Bau menyengat dari tubuhnya kini begitu parah hingga membuat udara dalam rumah sulit dihirup. Parfum mahal pun tak mampu lagi menyamarkan bau busuk itu. Nadia tahu, ia harus keluar dari rumah itu. Ia harus mencari bantuan sebelum tubuhnya benar-benar membusuk seperti mayat. Pagi itu, dengan tenaga yang tersisa, Nadia memaksa diri mandi dan berdandan. Ia menggunakan masker penutup wajah dan pakaian tertutup lengan panjang, topi lebar, bahkan sarung tangan. Semua agar tak seorang pun melihat kondisinya yang sebenarnya. Lalu ia naik ke mobil dan pergi ke rumah sakit umum. Saat memasuki rumah sakit, beberapa orang langsung menoleh dan menutup hidung. Meski tubuhnya tertutup rapat, bau bangkai dari tubuhnya tetap menembus semua lapisan kain. Beberapa pasien menyingkir pelan-pelan. Perawat yang melihatnya juga memasang wajah tak nyaman, namun tetap bersikap profesional. Nadia duduk di ruang tunggu sambil menggigil. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Bukan karena sakit, tapi karena rasa malu yang luar biasa ketika Okornia dipanggil masuk ke ruang dokter. Ia langsung berkata, "Tolong, saya nggak tahu ini penyakit apa, tapi tubuh saya seperti membusuk." Dokter terlihat kaget saat membuka sarung tangan Nadia
untuk melihat kondisi kulitnya. Wajahnya berubah tegang. Bu, ini harus diperiksa lebih dalam. Kami akan ambil sampel jaringan kulit Anda dan lakukan tes laboratorium. Tapi, tolong jujur, apakah Anda menggunakan bahan kimia atau obat keras sebelumnya? Nadia menggeleng cepat. Tidak, saya nggak pakai apapun. Saya bahkan udah ke dokter kulit sebelumnya. Tapi katanya saya sehat. Tapi lihat saya sekarang. Saya seperti... Ia menangis, histeris. Tapi dokter hanya bisa memandang dengan wajah bingung. Karena secara medis, tidak ada penjelasan pasti dari apa yang terjadi pada tubuh Nadia. Beberapa hari kemudian, hasil laboratorium keluar dan hasilnya negatif untuk semua jenis penyakit menular atau infeksi kulit. Dokter menyimpulkan kemungkinan kelainan sistem kekebalan tubuh atau efek psikosomatik. Tapi Nadia tahu betul, ini bukan penyakit biasa, ini bukan hal medis, ini adalah kutukan. Tak ada pilihan lain. Nadia mencoba mencari bantuan dari Tuan Temonia dulu mereka yang dulu pernah dekat dengannya, bahkan pernah meminjamkan uang. Ia menghubungi Ria, sahabat lamanya saat kuliah, yang dulu memberinya pinjaman 30 juta untuk usaha online shop yang tak pernah ada. Ria, tolong aku. Aku sakit, aku nggak tahu harus kemana lagi. Boleh nggak aku numpang beberapa hari di rumahmu? Aku nggak minta uang, cuma tempat buat tenang sebentar. Suara Nadia lemah, lirih, namun jawaban Ria justru menghujam dadanya. Nadia, maaf, aku bukan Tuhan. Waktu kamu butuh aku kasih semuanya. Bahkan aku sampai jual kalung warisan ibu. Tapi kamu malah hilang begitu aja. Kamu pikir aku ini tempat pelampiasan? Sekarang kamu rasain sendiri. Mungkin ini balasan dari doa-doa orang yang kamu zolimi. Jangan pernah hubungi aku lagi. Nadia terdiam. Telepon dimatikan sepihak. Ia memeluk lutut di sudut kamar sambil menangis seperti anak kecil. Dalam pikirannya, semua wajah orang yang pernah ia tipu perlahan bermunculan mereka, yang datang dengan harapan, tapi pergi dengan kecewa. Ia mencoba lagi menghubungi beberapa nama di daftar kontaknya. Namun tidak ada satupun yang mau menjawab. Bahkan beberapa nomor kini sudah memblokirnya. Nadia tak pernah merasa sendiri dan seburuk ini. Malam itu, rumahnya kembali gelap. Listrik padam tanpa sebab. Semua lilin yang ia nyalakan padam begitu saja. Padahal tak ada angin. Dan dari dalam kamar, terdengar suara-suara berbisik. Dulu kau tak mau mendengar. Sekarang, kau harus menerima. Hidupmu adalah mayat berjalan. Nadia ketakutan. Ia berlari menuju kamar mandi. Tapi saat ia menatap bayangannya di kaca, yang terlihat bukan lagi dirinya. Wajah di cermin itu berkulit gelap, busuk, hancur penuh darah dan belatung. Mata Nadia melotot melihat pantulan itu. Tubuhnya gemetar. Lalu, cermin itu retak dengan sendirinya. Ia menjerit dan terjatuh di lantai kamar mandi. Dari tubuhnya keluar darah berwarna hitam. Cairan itu menyebar dan membentuk pola seperti tulisan. Kembalikan semua yang kau ambil. Tangisan Nadia menggema di seluruh rumah malam itu. Namun tak ada yang datang menolong. Tak ada yang peduli. Semua orang telah muak dan menjauh. Ia sekarang sendiri, menghadapi kutukan yang ia undang sendiri. Perlahan membusuk, dan jiwanya mulai dikerat hidap-hidap oleh rasa bersalah yang tak lagi bisa ditebus. Setelah malam penuh teror itu, tubuh Nadia nyaris tak bisa bergerak. Setiap sendinya terasa nyeri. Kulitnya makin banyak yang pecah dan mengeluarkan nanah hitam yang berbau sangat busuk. Ia tak sanggup lagi makan nasi, bahkan mencium aroma makanan saja membuatnya mual. Kamar yang dulu indah, harum dan nyaman, kini seperti kuburan hidup. Dindingnya lembab, udara pengap dan lantai kamar dipenuhi bercak darah serta cairan dari tubuhnya sendiri. Tak ada satu orang pun yang datang ke rumah besar itu lagi. Semua tetangga bahkan menghindar lewat jalan belakang agar tak harus melewati depan rumah Nadia. Namun satu hari, di tengah rasa putus asa dan sakit luar biasa, Nadia teringat sesuatu. Dulu, saat masih tinggal bersama almarhum neneknya di desa, ia pernah mendengar cerita tentang seorang perempuan yang mengalami kejadian serupa. Tubuhnya membusuk karena memakan harta orang lain. Neneknya mengatakan, orang seperti itu hanya bisa disembuhkan kalau datang ke orang pintar yang mengerti dunia gaib. Tanpa pikir panjang, Nadia membuka ponselnya yang retak-retak, lalu mencari kontak Ustaz Salim, seorang ustaz kampung yang dulu pernah membantu neneknya mengobati gangguan-gangguan gaib. Untungnya, nomor itu masih aktif. Dengan suara lemah, Nadia menelepon. Pak Ustadz, saya Nadia, cucu Bu Siti. Saya butuh bantuan, saya sedang sakit parah. Tapi ini bukan penyakit biasa. Dari seberang, suara Ustaz Salim terdengar tenang namun tegas. Kamu Nadia, cucunya Bu Siti yang dulu kabur dari kampung itu.
Allahu Akbar. Sudah kuduga, cepat atau lambat kamu pasti akan datang. Apa maksudnya, Pak? Rumahmu dibangun dari uang yang kamu ambil dari tangisan orang lain, Nadia. Kamu menyakiti banyak orang. Dunia ini tidak diam. Dua-dua orang yang tersakiti itu telah naik ke langit. Dan sekarang, kamu sendiri yang harus menerima akibatnya. Nadia mulai menangis di ujung telepon. Tapi saya menyesal, Pak. Saya minta tolong. Saya gak tahu harus ke siapa lagi. Ustadz Salim hening sejenak, lalu berkata, aku akan datang malam Jumat nanti. Tapi ingat, tidak semua yang rusak bisa diperbaiki. Apalagi jika hati sudah lama mati. Malam Jumat tiba. Hujan deras mengguyur kota sejak sore. Petir menyambar berkali-kali di Lengget. Di rumah besar yang sunyi dan suram itu, Nadia berbaring, lemas menunggu. Tubuhnya nyaris tak bisa bergerak lagi. Matanya bengkak, napasnya pendek, dan suaranya parau seperti orang sekarat. Sekitar pukul 9 malam, terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Dengan sisa tenaga, Nadia menyeret tubuhnya menuju pintu. Saat dibuka, berdiri di depan rumah seorang lelaki tua berjubah putih, membawa tasbih dan tongkat kayu. Di belakangnya, dua pemuda membawa tas besar berisi perlengkapan. Ustaz Salim menatap Nadia dengan wajah prihatin, tapi ia tak berkata apa-apa. Matanya hanya mengamati tubuh Nadia yang kini nyaris tak berbentuk manusia. Wajahnya rusak, matanya cekung, mulutnya bau busuk seperti daging bangkai. Kita mulai, kata Ustadz pelan. Mereka masuk dan menggelar tikar di ruang tengah. Ustadz Salim memulai dengan bacaan doa, dizikir dan ayat-ayat ruqyah. Ketika ayat-ayat dibacakan, tubuh Nadia kejang-kejang, seperti kesurupan. Ia meronta, mulutnya berteriak, "Ini tubuhku, aku yang berkuasa di sini. Jangan ganggu aku." Suaranya berubah menjadi berat dan mengerikan. Ustadz Salim terus membaca, keringat bercucuran dari wajahnya. Kedua pemuda membantu memegangi tubuh Nadia yang meronta hebat. Dari tubuhnya keluar asap hitam tipis dan udara sekitar menjadi sangat dingin. "Siapa kamu? Kenapa merasuki tubuhnya?" tanya Ustadz Salim keras. Makhluk itu menjawab dengan suara serak, "Aku adalah amarah mereka. Air mata yang tak pernah terbalas. Derita dari mereka yang ditipu olehnya." Lalu, tiba-tiba, suara tangisan terdengar dari berbagai penjuru ruangan. Suara laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak. Mereka menangis, memohon, dan berseru dengan suara getir, "Kembalikan uang kami, kembalikan harapan kami, kembalikan harga diri kami yang kau hancurkan." Nadia menangis di tengah kesadarannya yang mulai pulih. Ia menjerit minta ampun, sujud di lantai, mencium tanah sambil berkata, "Aku salah, maafkan aku rela kehilangan semuanya, asal tubuhku jangan membusuk." Begini, Ustadz Salim pun menyudahi ruqyah malam itu. Nadia terkulai lemas, tak sadarkan diri. Dan saat terbangun keesokan harinya, bau busuk itu hilang, tubuhnya tak lagi bernanah. Kulitnya memang masih terlihat rusak, tapi tak lagi berdarah atau membusuk. Nadia bisa berjalan pelan. Ia menatap cermin meski wajahnya tak seindah dulu. Setidaknya bentuknya sudah kembali seperti manusia. Tapi semua itu ada syaratnya. "Tubuhmu memang tidak busuk lagi," kata Ustaz Salim, "tapi itu hanya sebagian. Hukuman yang dicabut, kamu belum bebas. Kamu harus bertanggung jawab. Kembalikan semua yang kau ambil. Walau itu artinya kamu harus kehilangan semuanya." Nadia mengangguk perlahan, dan hari itu juga ia menjual rumah mewahnya, mobil, tas bermerek, dan semua barang mahal ia lelang. Semua uang itu dikumpulkannya untuk membayar kembali semua hutang-hutang yang dulu ia tinggalkan. Beberapa orang memaafkan, tapi banyak yang tidak. Namun Nadia tetap menjalani semuanya dengan ikhlas. Ia sadar, hidup mewah yang dulu ia banggakan ternyata dibangun dari tangisan dan penderitaan banyak orang. Kini ia tinggal di sebuah rumah petak sederhana di ujung kota. Hidupnya tenang, sederhana, dan jauh dari kemewahan. Tapi setiap malam, ia selalu berdoa dalam tangis, "Ya Allah, terima kasih Engkau belum mencabut nyawaku dalam keadaan aku masih sombong dan serakah." Beberapa bulan telah berlalu sejak Nadia menjual semua hartanya dan meninggalkan rumah mewah yang dulu ia banggakan. Kini, ia tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggir kota. Hanya berukuran 2 petak dengan kamar mandi di luar. Tak ADAC, tak ada sofa mewah, dan tentu saja tak ada cermin besar yang dulu selalu memantulkan kesombongannya. Tiap pagi, Nadia bangun lebih awal. Ia membersihkan rumah kecil itu, lalu berjalan kaki ke warung dekat gang untuk membeli bahan masakan. Mulai belajar memasak sendiri, mencuci sendiri, dan hidup dengan sederhana. Tak ada lagi parfum mahal, hanya sabun batang dan minyak kayu putih.
Namun meski tubuhnya telah sembuh dan bau busuk telah hilang, satu hal masih menghantuinya. Bayangan-bayangan masa lalu melam-mulam Nadia tak pernah benar-benar damai. Setiap kali ia memejamkan mata, ia selalu terbangun dengan keringat dingin dan napas terengah-engah. Dalam tidurnya, ia masih bermimpi tentang wajah-wajah orang yang pernah ia tipu. Mereka datang satu persatu, dengan wajah hancur, menangis, meratap, bahkan menyumpahinya. Kau ambil uang sekolah anakku. Aku kehilangan rumah karena kamu. Aku tidak punya biaya berobat ibu karena percaya padamu. Kadang suara mereka terdengar seperti teriakan, kadang seperti bisikan menyelinap di telinga kanan. Nadia terbangun, menutup telinga, dan menangis dalam diam. Ia tahu, ini bukan gangguan gaib lagi. Ini bukan kutukan lagi. Ini adalah beang-biang penyesalan yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Satu sore, saat hujan rintik-rintik membasahi gang depan kontrakannya, Nadia duduk di teras sempit sambil menyeduh teh hangat. Udara dingin menusuk tulang. Ia mengenakan jaket tipis bekas yang ia beli dari pasar loak. Tiba-tiba, dari ujung gang, muncul seorang wanita tua berpakaian lusuh dengan tatapan tajam. Nadia merasa wajah wanita itu familiar. Ia berdiri, menatap tajam ke arah wanita itu yang perlahan-lahan mendekat. "Permisi, apakah ini rumah Nadia?" tanya wanita itu, suaranya parau. Nadia mengangguk pelan. "Saya Nadia. Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Wanita tua itu menghela napas. "Kemus, lupa? Ya, aku Sumarni, ibunya Arif. Anakku dulu kerja di proyek bangunan. Kamu pinjam uang darinya untuk usaha toko. Tapi setelah itu kamu menghilang. Dia sampai sakit-sakitan, jatuh miskin, dan meninggal karena gagal ginjal. Kami tidak pernah lihat kamu lagi sejak itu." Mata Nadia membelalak. Nama Arif masih tersimpan jelas dalam ingatannya. Lelaki baik yang dulu ia rayu agar meminjamkan uang 20 juta rupiah untuk membuka waralaba minuman, padahal semua itu hanya kedok. Ia tak pernah mengembalikan uang itu. Air mata mengalir di pipinya. Saya minta maaf, Bu. Saya tahu saya salah. Saya sudah tak punya apa-apa lagi. Tapi jika Ibu mengizinkan, saya akan bekerja dan mencicil berapapun." Namun Ibu Sumarni tak menjawab. Ia hanya menatap lekat-lekat wajah Nadia yang kini penuh bekas luka. Kemudian ia mengangguk pelan. "Aku tidak datang untuk minta uang. Arif sudah tenang. Tapi kamu jangan pernah berhenti bertanggung jawab. Jangan pikir semua sudah selesai. Maaf tidak akan pernah cukup. Tapi itu langkah awal." Setelah itu, wanita tua itu pergi. Langkahnya pelan, tapi kata-katanya membekas sangat dalam di hati Nadia. Malamnya, Nadia duduk menatap langit dari jendela kecil kamarnya. Bulan purnama menggantung redup, seolah ikut mendengarkan isi hatinya. Ia memeluk lututnya dan berbisik, "Pelan. Aku tidak bisa memperbaiki semuanya, tapi aku akan terus mencoba." Hari-hari berikutnya, Nadia mulai menulis. Ia menuangkan kisah hidupnya ke dalam buku catatan tua. Dari awal ia berbohong, menipu, hingga akhirnya dihukum oleh kutukan yang mengubah hidupnya. Ia tak ingin kisahnya terkubur begitu saja. Ia ingin orang tahu bahwa keserakahan bisa menghancurkan segalanya. Buku itu ia beri judul, "Tubuhku Pernah Membusuk Karena Hutang Orang Lain." Ia tidak tahu apakah akan ada yang membaca tulisannya. Tapi ia tahu, ini caranya membayar sebagian kecil dari dosa masa lalunya. Namun di balik semua penyesalan itu, masih ada satu misteri yang belum terjawab. Setiap malam Jumat, tepat pukul 2 pagi, Nadia masih mendengar suara langkah pelan dari luar rumah. Langkah berat, lambat, seperti menyeret rantai besi. Suara itu selalu berhenti tepat di depan pintu. Dan setiap kali Nadia mengintip, tak ada siapa-siapa, hanya bau bangkai samar yang entah datang dari mana, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Malam Jumat kembali datang, langit mendung. Angin dingin berhembus perlahan dari celah jendela, membawa aroma tanah basah dan embun malam. Di dalam kamar sempitnya, Nadia duduk bersandar di dinding, menggenggam sebuah tasbih kecil yang ia dapatkan dari Ustaz Salim saat terakhir bertemu. Sudah beberapa minggu terakhir, hidup Nadia lebih tenang. Ia mulai menerima pesanan kue kesil kosilan dari warga sekitar. Meski uangnya popason, ia bisa makan, bisa bayar kontrakan, dan sedikit demi sedikit menyisihkan uang untuk mengganti hutang masa lalunya. Tapi ada satu hal yang tetap belum berubah. Itu suara langkah berat yang datang setiap malam Jumat. Tepat pukul 2 dini hari, langkah itu seperti menyeret sesuatu. Kadang terdengar pelan, kadang seperti tertatih, namun selalu berhenti di depan pintu rumah kontrakannya. Dan malam ini, suara itu datang lagi. Duk, duk, duk. 3 ketukan pelan terdengar di pintu depan.
Nadia langsung terbangun dari tidur. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari tepat. Ia sudah hafal betul. Waktunya, tubuhnya gemetar. Ia memejamkan mata, menggenggam tasbih kuat-kuat, dan berdoa dalam hati. Namun malam ini, ketukan itu tak berhenti. Malah diikuti oleh bisikan, Nadia, sudah waktunya. Sudah waktunya. Kami belum selesai. Nadia memejamkan telinga, tapi bisikan itu kini terdengar dari balik dinding, dari balik lantai, bahkan dari dalam kepalanya sendiri. Perlahan, ia bangkit dan melangkah ke arah pintu depan. Tangannya bergetar saat memegang gagang pintu. Ayah ingin tahu siapa atau apa yang selama ini datang setiap malam Jumat. Ia tempelkan telinga ke daun pintu, dan di luar terdengar suara napas berat, seperti makhluk besar yang sedang menahan amarah. Nadia, suara itu kini jelas, berat, dalam, seperti suara dari dasar bumi. Kau sudah membayar sebagian, tapi belum semua. Dengan suara tercekat, Nadia bertanya, apa yang masih belum selesai? Kau minta ampun, tapi kau belum benar-benar menebus. Kau hanya membayar uang, tapi belum meminta maaf dari hati. Lalu terdengar jeritan, suara tangisan perempuan dan anak-anak kecil. Kami belum kau datangi, belum kau hadapi. Kau hanya mengganti, tapi belum mengakui apa yang telah kau rusak. Mata Nadia membesar. Ia tahu yang dimaksud. Selama ini, ia hanya membayar uang yang ia bisa, tapi ia belum pernah berani menemui orang-orang itu langsung. Ia belum pernah meminta maaf langsung kepada korban-korbannya. Ia hanya mentransfer uang lewat rekening atau lewat orang lain. Ia takut ditolak, takut dimaki, takut diusir. Tapi kini, suara itu menuntutnya untuk melakukan lebih keesokan harinya. Dengan tubuh lemas karena kurang tidur, Nadia memutuskan untuk berbuat lebih dari sekadar mengganti uang. Ia menulis daftar nama orang-orang yang pernah ia tipu. Ia ingat satu persatu, dari yang memberi pinjaman kecil hingga yang menjual harta demi membantunya satu persatu. Ia cari tahu alamat mereka. Beberapa sudah pindah, beberapa sudah meninggal, tapi masih banyak yang bisa ia datangi langsung. Pertama, ia ke rumah Pak Herman, sopir taksi yang dulu memberikan 5 juta rupiah dari uang tabungan anaknya. Nadia datang dengan bungkusan kecil dan hati penuh takut. Pak Herman terdiam lama saat melihat wajah Nadia. Aku nggak butuh uangmu, Nadia, tapi dulu anakku batal sekolah karena percaya kamu, ucapnya dengan suara berat. Nadia menunduk. Air matanya menetes. Saya tidak minta Bapak memaafkan saya. Saya cuma ingin datang dan mengakui semuanya. Saya salah. Semua kesalahan ada pada saya. Pak Herman tak menjawab. Ia hanya menutup pintu pelan. Tapi Nadia merasa sedikit lebih ringan. Hari-hari berikutnya, Nadia terus melakukan hal yang sama, menemui, meminta maaf, menundukkan kepala. Kadang ditolak, kadang diteriaki, kadang bahkan disiram air. Tapi ia tidak lari. Ia menahan semuanya. Karena ia sadar, ini adalah bagian dari tebusan yang sebenarnya. Dan malam Jumat berikutnya, suara langkah itu tidak datang. Tidak ada ketukan, tidak ada bisikan, tidak ada suara napas berat. Hanya keheningan. Hening yang membuat Nadia menangis. Untuk pertama kalinya, bukan karena ketakutan, tapi karena kelegaan. Ia tahu, meski hidupnya tak akan pernah kembali seperti dulu, setidaknya jiwanya sudah mulai bersih. Tapi sebelum ia tidur malam itu, ada satu hal yang membuat bulu kuduknya merinding. Di ujung jendela kamarnya, ada selembar kertas kecil tertempel dari luar. Tertulis dengan huruf hitam, satu jiwa belum pulang, satu kesalahan belum ditebus. Dan di bawahnya, ada sebuah nama, Arif. Langit malam mendung, awan kelabu menggantung berat di atas kota. Lampu-lampu jalan redup, dan angin berhembus pelan namun dingin menusuk kulit. Di dalam kamar kecilnya, Nadia duduk memandangi secari kertas yang ia temukan di jendela malam itu. Kertas itu tertulis nama yang begitu familiar, Arif. Nama itu menampar batinnya seperti tamparan keras yang datang dari masa lalu. Arif, laki-laki yang pernah begitu baik, pernah begitu percaya, dan pernah sangat dirusak oleh Nadia dulu. Arif hanyalah tukang bangunan biasa. Wajahnya biasa, hidupnya sederhana, tapi hatinya luar biasa baik. Nadia mengenalnya ketika rumah mewahnya masih dalam tahap renovasi. Arif sering membantu mengangkat bahan bangunan, mengecat dinding, dan membersihkan sisa semen karena psikopnia. Yang jujur dan polos, Nadia dengan mudahnya merayu dan memanfaatkan kelembutannya. Ia mengarang cerita bahwa bisnisnya sedang naik, tapi butuh suntikan dana cepat untuk membuka cabang baru. Arif tanpa pikir panjang, meminjamkan 20 juta rupiah, tabungan bertahan-tahan yang rencananya akan dipakai untuk pengobatan ibunya yang mengidap sakit jantung.
Setelah uang itu ditransfer, Nadia menghilang. Ia memblokir nomor Arif, mengganti akun media sosial, bahkan menyuruh asisten rumah tangganya untuk berbohong jika Arif datang mencarinya. Dan kini, bertahun-tahun setelah itu, nama itu kembali menghampiri Nadia, bukan sebagai manusia, tapi sebagai jiwa yang belum tenang. Keesokan harinya, Nadia pergi ke rumah Ustaz Salim. Wajahnya pucat, matanya sayu, namun ada api keberanian di hatinya. "Pak Ustaz, saya mimpi lagi semalam. Saya lihat Arif, wajahnya rusak, matanya hitam, mulutnya dipenuhi darah." Dia bilang, dia belum tenang. Dia bilang, "Saya belum menebus apapun." Ustadz Salim mengangguk pelan. "Arif bukan hanya kehilangan uang karena kamu, Nadia. Dia kehilangan lebih dari itu. Ibunya meninggal karena tak bisa berobat. Arif jatuh sakit karena stres dan depresi. Dan dia meninggal dalam keadaan kecewa dan merasa dikhianati. Itu bukan sekadar hutang uang. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak?" Suara Nadia nyaris putus. Ustadz Salim menghela napas, lalu berkata, "Kamu harus menemuinya, menemui keluarganya, minta maaf. Tapi sebelum itu, kamu harus datang ke kuburannya, bersihkan, doakan, hadapi semua rasa bersalahmu, jangan lari." Itu juga, Nadia pergi ke pemakaman umum di daerah tempat Arif tinggal dulu. Hujan turun perlahan, membasahi tanah merah yang lembab. Dengan bantuan dari warga sekitar, Nadia akhirnya menemukan pusara sederhana dengan batu nisan kayu yang sudah mulai lapuk. Arif bin Abdul Rahman lahir 1986, wafat 2021. Kuburan itu tampak sepi, rumput liar tumbuh tak teratur, dan bunga yang pernah ditabur sudah lama mengering. Nadia berlutut, menyentuh nisan itu, dan menangis terisak, "Arif, aku tahu aku pengecut. Aku tahu. Aku iblis yang kau percayai. Aku tidak layak dimaafkan. Tapi hari ini, aku datang. Bukan untuk minta dimengerti. Aku cuma ingin kau tahu bahwa aku sangat menyesal." Air matanya mengalir deras. Ia membersihkan rumput di sekitar makam, menyapu tanah, dan meletakkan bunga melati yang ia beli di pasar. Lalu ia berdoa lama, dalam diam, sambil menggigil diterpa hujan dan rasa bersalah. Malamnya, Nadia kembali ke rumah dengan tubuh lelah. Ia menyalakan lilin kecil karena listrik di kontrakannya sedang padam. Hening, hanya suara rintik hujan yang jatuh di atap seng. Namun tepat pukul 2 dini hari, saat ia hendak tidur, terdengar sesuatu, ketukan di pintu. Tapi kali ini, bukan keras, bukan menyeramkan. Ketukan itu lembut, pelan, seperti sapaan. Nadia mendekat ke pintu. Hatinya bergetar. Ia tahu siapa yang datang. Tanpa rasa takut seperti dulu, ia membuka pintu perlahan. Dan di sana, tak ada siapa-siapa. Hanya sehelai daun melati jatuh tertiup angin dan mendarat di ujung kakinya. Tapi ketika ia menoleh ke dalam rumah, cermin kecil di sudut kamar menampilkan sesuatu. Untuk pertama kalinya, bayangannya tersenyum. Tanpa luka, tanpa nanah, tanpa darah. Hanya Nadia yang benar-benar mulai kembali menjadi manusia. Pagi harinya, ia pergi ke rumah keluarga Arif. Ia mengetuk pintu dengan dada berdebar. Saat dibukakan oleh adik perempuan Arif, Nadia langsung bersimpuh di depan pintu dan meminta maaf sambil menangis. Keluarga itu diam cukup lama. Lalu si adik berkata, "Kakak saya memang sering menyebut nama Mbak Nadia sebelum meninggal. Tapi dia nggak pernah marah. Dia cuma bilang kalau suatu hari Mbak sadar dan datang jangan diusir. Karena dia percaya si jahat-jahatnya orang. Kalau hatinya masih bisa menangis, berarti belum sepenuhnya mati." Air mata Nadia tak bisa dibendung. Untuk pertama kalinya sejak tubuhnya membusuk, hatinya kini disembuhkan. Pagi itu, matahari bersinar malu-malu dari balik awan. Hujan semalam menyisakan embun di dedaunan dan aroma tanah basah yang menyejukkan. Nadia berdiri di depan rumah keluarga Arif. Matanya masih sembab, tapi senyumnya mulai terasa ringan. Di hatinya ada rasa lega, rasa yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Ia menghabiskan pagi itu duduk bersama ibu dan adik Arif. Mereka bercerita pelan, mengenang Arif dengan mata berkaca-kaca. Ibu Arif tidak banyak bicara, hanya memandangi Nadia dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan benci, bukan marah, tapi juga bukan pemaafan yang utuh. Tapi Nadia menerima itu dengan ikhlas. Ia tahu, pengampunan tidak selalu datang cepat. Hari-hari berlalu, Nadia kembali ke rumah kontrakannya. Kini hidupnya semakin berubah. Ia membuka usaha kecil-kecilan, menjual gorengan dan kue basah di depan gang. Tidak banyak yang ia hasilkan, tapi cukup untuk makan dan menabung sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan sisa-sisa kewajiban masa lalunya. Yang berbeda sekarang adalah
Hati Nadia jauh lebih tenang. Tidak ada lagi ketukan malam Jumat. Tidak ada lagi bau busuk dari tubuhnya. Tidak ada lagi suara langkah menyeret rantai di depan rumah. Yang ada hanya keheningan. Keheningan yang tidak menakutkan, tapi menenangkan. Namun suatu malam, tepat malam Jumat ketiga, setelah ia menemui keluarga Arif, Nadia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah lapangan luas, sepi, dengan langit kelabu. Di kejauhan, ia melihat seseorang berdiri membelakanginya. Sosok itu mengenakan baju kerja lusuh berwarna abu-abu, tangan penuh bekas semen, dan tubuh agak membungkuk. Perlahan, sosok itu berbalik. Arif, tapi wajahnya kali ini tidak hancur, tidak hitam, tidak berdarah. Justru terlihat damai, bersih, tenang, seperti orang yang sudah lama melepaskan beban dunia. Nadia menahan napas. Arif tersenyum tipis. Terima kasih. Aku sudah bisa pulang dengan tenang. Nadia menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. Arif, maafkan aku. Sosok Arif hanya mengangguk. Aku tidak pernah benci kamu, Nadia. Aku cuma sedih kamu memilih jalan yang menyakiti dirimu sendiri. Tapi kamu sudah berubah. Itu cukup. Biar Allah yang menilai semuanya. Setelah itu, sosok Arif perlahan berjalan menjauh, menuju cahaya di ujung lapangan. Nadia ingin mengejarnya, tapi kakinya tak bisa bergerak. Dan saat cahaya itu semakin terang, suara Arif terdengar untuk terakhir kalinya. Maafkan dirimu sendiri, Nadia. Karena jika kamu terus menyiksa dirimu, maka semua ini sosial. Lalu semuanya gelap. Nadia terbangun. Air mata mengalir di pipinya, tapi senyumnya tulus. Ia merasa seperti baru diangkat dari dasar jurang yang gelap. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa kotor. Ia bangun, menyiapkan air wudhu, dan salat subuh sambil bersyukur dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, ia menulis satu kalimat besar di dinding kamar kontrakannya. Jangan kaya dari air mata orang lain, karena kelak air mata itu akan menenggelamkanmu. 3 tahun berlalu. Nadia kini menjadi sosok baru. Ia mulai menulis buku berdasarkan kisah hidupnya. Buku itu ia beri judul Tubuh Membusuk Si Tukang Hutang. Awalnya hanya ia bagikan gratis di forum online, tapi kisahnya menyebar luas. Banyak yang tersentuh. Banyak yang merasa terwakili. Ia diundang ke berbagai tempat untuk bercerita tentang keserakahan, karma, dan penebusan. Nadia tidak pernah mengklaim dirinya suci, tidak juga mengaku sebagai motivator. Ia hanya seorang manusia yang pernah salah dan berusaha memperbaikinya. Dan dari semua perjalanan itu, ia belajar satu hal penting. Ketika kamu mencuri kebahagiaan orang lain, hidup akan mencurinya kembali darimu. Tapi ketika kamu benar-benar menyesal dan memperbaiki semuanya, semesta akan memberimu satu hadiah, ketenangan. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia dengerin cerita ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, tambah rezekinya, dan makin sukses. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.